kita, Ustaz Hashim, Ustaz Hafid, dan para asatidz lainnya. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa takzim dan takrim saya. Syukur alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf juga pada para hujat, para bapak-bapak, ibu, ustazah yang dihormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah rabbil alamin. Pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita selama dari awal Ramadan sampai dengan sekarang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa marilah sama-sama kita haturkan di hari baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dijadikan sebagai wasilah umat dan rahmah syafi'il ummah. Mudah-mudahan kita selalu berbahagia selalu mendapatkan syafaat kepada beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis di situ percakapan antara Nabi Isa dengan iblis laknatullah. Di sini dialog antara Nabi Isa alaihissalam dengan iblis laknatullah. Iblis dipanggil oleh Nabi Isa, "Ya Ma'mur, wahai makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirni, beri kabar aku, apa yang menjadikan umatku itu tergoda?" Ini iblis ditanya sama Nabi Isa. Kata iblis itu apa? "Aku menggoda umatmu itu dengan perempuan." Wa ma tasna'u bi ummati Musa? Dan bagaimana dengan umat Nabi Musa? Apa yang kamu goda dengan umat Nabi Musa? Kata iblis itu, "Aku menggoda umat Nabi Musa itu dengan ayattakhiduna ilaha." Aku menjadikan Nabi Musa itu sebagai Tuhan. Makanya tidak heran kalau kita lihat, mohon maaf, agama yang lain itu ada yang menjadikan trinitas dan sebagainya itu dari hadis itu. Ayattakhiduna ilaha, ayattakhiduna ilaha. Aku jadikan mereka itu sebagai Tuhan. Wa ma tasna'u bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana kamu menggoda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini kita. Mudah-mudahan sebagai umat Nabi Muhammad diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma tasna'u bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana kamu wahai iblis menggoda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata iblis apa? Aku tidak bisa menggoda umat Nabi Muhammad. Ini kata iblis. Aku enggak sanggup menggoda umat Nabi Muhammad. Tapi aku lalaikan umat Nabi Muhammad itu dengan apa? Janani wa darahim. Aku lalaikan umat Nabi Muhammad itu dengan uang. Sehingga umat Nabi Muhammad itu lupa dengan kalimat la ilaha illallah. Ini dialog antara Isa dengan iblis. Jadi umat Nabi Muhammad itu nggak bisa digoda oleh iblis kecuali dengan uang. Supaya apa? Supaya lupa dengan kalimat la ilaha illallah. Supaya lupa dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran kalau kita lihat banyak umat Nabi Muhammad itu yang menyembah uang, yang menjadikan segala sesuatunya kemudian dengan uang dan lain sebagainya. Jabatan, popularitas dan lain sebagainya, yang intinya nanti adalah hubung dunia, cinta pada dunia, ujung-ujungnya adalah uang. Itu. Jadi yang digoda itu adalah uang. Bukan supaya umat Nabi Muhammad itu lupa dengan kalimat la ilaha illallah. Mereka menjadikan yang haram itu mereka kerjakan demi apa? Demi uang. Dia nggak mikirin lagi agama. Dia nggak mikirin lagi mana yang haram, mana yang halal. Yang penting adalah uang. Itulah maksud dari hadis tersebut. Terus kenapa kok lupa dengan kalimat la ilaha illallah? Kalau di rumah ada kitab
namanya kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Silakan Bapak-bapak buka. Di situ luar biasanya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kalau kita hitung hurufnya itu ada 24. La ilaha illallah 12 huruf. Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Kita hidup di dunia ini dari pagi sampai dengan siang 12 jam. La ilaha illallah. Siang ke malam 12 jam Muhammadur Rasulullah. Jadi kalimat la ilaha illallah kalau kita baca dengan keikhlasan, dengan benar-benar ikhlas, kalimat la ilaha illallah dalam hadis itu dikatakan adalah kalimatul ikhlas, kalimat ikhlas yang akan menjadikan manusia itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam hadis qudsi ya, ada di dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, kalau kita baca itu setiap hurufnya itu akan menghapus dosa-dosa kita. Jadi 24 jam itu dosa-dosa kita itu dihapus. La ilaha illallah 12 huruf, 12 jam itu dosa kita dihapus. Muhammadur Rasulullah 12 jam itu dosa kita dihapus. Dengan syarat apa? Ikhlas dalam membacanya. Itu luar biasa. Kalimat la ilaha illallah. Kita lihat keunikan di dalam kalimat la ilaha illallah itu nggak ada huruf lain kecuali 3. Alif, lam, ha. Nggak ada lagi. Ba, nggak ada. Adanya cuma alif, lam, ha. La ilaha illallah disingkat menjadi ilahun, artinya Tuhan. Disingkat lagi menjadi hu, atau disingkat lagi menjadi Allah. Singkat lagi menjadi hu. Makanya nggak heran kalau ada orang yang zikirnya itu la ilaha illallah kemudian ada yang Allah, ada yang dari hu. Ya karena dari situ juga kalimat. Itu keunikannya itu. La ilaha illallah nggak ada huruf lagi kecuali alif, lam, ha. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah seorang pemuda itu meninggal. Ketika meninggal, malaikat turun, ngecek tuh dari tubuh. Makanya orang kalau meninggal itu biasanya yang dingin itu tuh dari ujung kaki. Itu dingin nggak? Kalau udah dingin tuh ruhnya udah naik tuh. Kalau masih hangat, itu masih ada ruhnya di situ. Jadi caranya ini menurut hadis ya. Jadi ketika malaikat itu turun, dicek dari ujung kaki, nggak ada kebaikan. Cek lagi terus sampai ke pusat nggak ada kebaikan. Cek lagi sampai ke dada nggak ada kebaikan. Terus sampai ke atas nggak ada kebaikan. Bingung ini malaikat, langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini bagaimana dengan hamba-Mu seorang pemuda ini? Orangnya meninggal tapi saya cek tidak ada kebaikan. Kata Allah, coba kamu cek lagi. Turun lagi ke malaikat, dicek. Ternyata apa? Interfil lisan itu ada di dalam ujung lidahnya bekas kalimat la ilaha illallah. Ternyata di situ ada. Jadi dicek dulu tuh dari ujung kaki terus sampai atas nggak ada juga. Ternyata ada bekas lidah tuh di ujung lidah itu bekas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langsung lapor lagi tuh malaikat Jibril, malaikat Israel. Ya Allah, ternyata ada bekas kebaikan di ujung lidahnya itu bekas yang beliau ucapkan itu adalah la ilaha illallah. Kata Allah apa? Masukkan dia itu ke dalam surga. Tuh. Cuma ada di ujung lidah bekas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika mau wafat. Akhirnya apa kata Allah? Wajabat lakal jannah, aku wajibkan dia itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari sama-sama kita berbanyak zikir, apalagi di bulan Ramadan ini, khususnya kalimat la ilaha illallah, karena la ilaha illallah itu adalah afdalul qultu ana wa nabiyyuna min qabli, sebaik-baik perkataan dari ibu dan nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini kiranya kami sudah malam, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil khususnya dari saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab.
hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.